Salam Pramuka. Kita akan membahas tentang Pramuka Penggalang. Pramuka Penggalang itu didominasi dengan warna merah pada lacana dan pada atributnya, dengan kode penggalang adalah kode G. Pramuka Penggalang disebut dengan Pramuka Penggalang karena penggalang adalah sebuah golongan setelah pramuka siaga selesai dilanjutkan dengan tingkat yang lebih tinggi. Pramuka Penggalang karena disebut dengan kiasan pada masa penggalangan perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menggalang dan mempersatukan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan adanya peristiwa bersejarah, yaitu Kongres Para Pemuda Indonesia. Golongan penggalang. Pramuka Penggalang itu berusia dari 11 sampai 15 tahun. Hal itu diprakasari dari penggalangan kemerdekaan kita pada diselenggarakannya Sumpah Pemuda atau Kongres Pemuda, yaitu Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai ikrar untuk menegaskan cita-cita sebagai negara Indonesia. Adapun atribut lengkap penggalang. Atribut penggalang dibagi menjadi dua, atribut putra dan atribut putri. Atribut putra seperti gambar pada terlihat tentang atribut atau kepangkatannya, begitupun juga dengan atribut putri sebagai gambar dan pangkatan sebagai berikut. Adapun di pramuka terdapat sistem among atau pasukan penggalangan yang diprakarsai oleh Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Kode kehormatan bagi pramuka penggalang. Adapun kode kehormatan berupa Trisatya atau janji dan Dasadharma atau moral. Bunyi kode kehormatan itu ada Trisatya seperti pada gambar dan Dasadharma yang merupakan 10 dharma dari pramuka sebagai dasar bangunan, itu sebagai pondasi pokok untuk membangun sebuah kerangka. Satuan terkecil dalam pramuka penggalang disebut dengan regu. Regu putra itu diambil dari nama-nama hewan, sedangkan regu putri dari nama-nama bunga ataupun tumbuhan. Kesatuan dari beberapa regu disebut dengan pasukan. Setiap regu beranggotakan kurang lebih 5-10 anggota. Selain itu di penggalang juga ada SKU atau syarat kecapakan umum. Di dalam SKUI sendiri dibagi menjadi 3 pangkat atau 3 kecakapan. Yang pertama dimulai dari yang terendah, yaitu ramu, rakit, dan terap. Seperti gambar kita bisa lihat, untuk mendapatkan TKU kita harus juga adanya SKK, yaitu syarat kecakapan khusus. Untuk mendapatkan TKK atau sebagai tanda kecapakan khusus, setiap anggota penggalang harus telah menyelesaikan SKU. Mereka berhak mengenakan TKU atau tanda kecakapan umum seperti pada gambar. Sedangkan tanda kecakapan khusus pada penggalang itu merupakan tanda kecakapan seperti keterampilan yang sudah dilaksanakan, terdiri dari 3 tingkat, yaitu purwa, madya, dan utama. Bentuk barisan upacara penggalang dalam setiap penyelenggaraan latihan upacara atau dalam pelaksanaan menggunakan angkare, yaitu formasi sebagai gambar, ada pembina, pratama, dan kemudian ada anggota dan pasukan yang lainnya. Selain itu ada kegiatan besar penggalang pramuka atau kegiatan pada tingkat penggalang, yaitu LT atau lomba tingkat, jambore yang tingkat dari tingkat nasional sampai daerah, perkemahan bakti, gladian pinru atau dian pinru, dan forum penggalang. Semuanya adalah event-event besar dalam tingkat penggalang. Selain itu ada tanda jabatan atau kita kenal sebagai pratama. Pratama itu sendiri adalah pemilihan masing-masing pemimpin regu dari satu orang mereka yang akan menjadi pemimpin regu utama. Dengan pangkat Baret-Sretrep 3 itu terdiri dari nama pratama. Kemudian untuk yang kedua itu ada pinru atau pimpinan regu, dan yang satu itu wapinru atau wakil pimpinan regu. Sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam Pramuka.